Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 7 Mei 2023, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca serta mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat-Mu yang berbuat benar. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Evelyn Jane dari Malaysia. Kepada Ibu Evelyn, kami persilahkan. Selamat pagi kepada semua pendengar. Tajuk renungan kita pada hari ini, perbuatan benar menyenangkan hati. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Dalam Mazmur 97 ayat 11. Kebenaran berakar pada kesalehan. Tidak ada manusia yang benar lagi selain dia memiliki iman kepada Tuhan dan mempertahankan hubungan yang vital dengannya. Bagaikan bunga di padang berakar di dalam tanah, sebagaimana ia harus menerima udara, embun, hujan, dan sinar matahari, demikian pula kita harus menerima dari Allah apa yang melayani kehidupan jiwa. Testimony for the Church, volume 7, halaman 194. Bukan dengan pergumulan yang menyakitkan atau kerja keras yang melelahkan, bukan dengan pemberian atau pengorbanan kebenaran diperoleh, tetapi itu diberikan secara cuma-cuma kepada setiap jiwa yang lapar dan haus untuk menerimanya. Trot for the Mountain of Blessing, halaman 18. Kebenaran adalah kasih dan kasih adalah terang dan kehidupan Allah. Kebenaran diwujudkan dalam Kristus. Kita menerima kesalehan dengan menerima Dia. Banyak membangun penghalang antara mereka dengan Yesus, sehingga kasihnya tidak dapat mengalir ke dalam hati mereka, dan kemudian mereka mengeluh bahwa mereka tidak melihat matahari kebenaran. Biarlah mereka melupakan diri sendiri dan hidup untuk Yesus, dan terang surga akan membawa kegembiraan bagi jiwa mereka. Consult to Parents, Teacher and Student, halaman 232. Terima kasih atas penata layanan Ibu Evelyn. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam The Faith I Live By, halaman 218 paragraf 2 berbunyi, kita percaya tanpa keraguan bahwa Kristus akan segera datang. Ini bukan dongeng bagi kita, itu adalah kenyataan. Kita tidak memiliki keraguan. Kita juga tidak ragu selama bertahun-tahun bahwa doktrin yang kita pegang hari ini adalah kebenaran masa kini dan bahwa kita sedang mendekati penghakiman. Apakah yang akan diperiksa dalam penghakiman tersebut? The Spiritual Gifts, volume 2, halaman 201, paragraf 2 berkata, penghakiman akan ditetapkan dan kitab-kitab dibuka, dan kita dihakimi menurut perbuatan kita. Mengapa kita dihakimi menurut perbuatan kita? Karena perbuatan kita berhubungan dengan karakter kita. The Youth Instructor, Mei 16, tahun 1901, paragraf 1 berkata, dia menginginkan setiap anaknya untuk membangun karakter yang mulia dengan melakukan perbuatan yang murni dan mulia, sehingga pada akhirnya dia dapat menghadirkan struktur yang simetris, bait suci yang indah, yang dimuliakan oleh manusia dan Allah. Perbuatan kita membangun karakter kita. Bila perbuatan kita murni dan mulia, artinya perbuatan benar,
maka karakter kita adalah karakter yang murni dan mulia, yaitu karakter yang benar. Dan karakter yang benar itulah jubah kebenaran Kristus. With God at Dawn, halaman 220 paragraf 5 berkata, "Jika Anda mau datang kepada Yesus sebagaimana adanya, lemah, tidak berdaya, dan putus asa, Juru Selamat kita yang berbelas kasih akan menemui Anda ketika masih jauh dan akan merangkulkan lengan kasih-Nya dan jubah kebenarannya kepada Anda. Dia mempersembahkan kita kepada Bapa dengan pakaian putih dari karakternya sendiri." Jelas bahwa jubah kebenaran Kristus itu adalah pakaian putih dari karakter Kristus itu sendiri. Itulah yang dipakaikan kepada kita. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi diberikan cuma-cuma kepada kita yang memilih untuk pulang ke rumah Bapa. Pulang atau tidak pulang adalah pilihan kita. Dan begitu kita memilih untuk pulang, maka ketika masih jauh, Yesus berlari mendapatkan kita, lalu merangkul dan mencium kita. Jubah itu sudah tersedia. Tidak ada satu benang pun dari kita, tidak ada satu usaha pun dari kita. Jubah itu murni pekerjaan Kristus bagi kita. Bagian kita adalah pulang ke rumah dan terima jubah kebenarannya. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion, halaman 129 paragraf 4. Kebenaran adalah kasih, dan kasih adalah terang dan kehidupan Allah. Kebenaran Allah diwujudkan dalam Kristus. Kita menerima kesalehan dengan menerima Dia. Kehidupan yang benar, kehidupan yang saleh adalah dengan menerima Kristus dalam kehidupan kita. Dan itu sudah harus dimulai di dunia ini. Sebab The Faith I Live By, halaman 218 paragraf 2 berkata, "Ketika Dia datang, Dia bukan untuk membersihkan kita dari dosa-dosa kita, untuk menghilangkan dari kita cacat dalam karakter kita, atau untuk menyembuhkan kita dari kelemahan sifat dan watak kita. Jika itu dikerjakan untuk kita, pekerjaan ini semua akan selesai sebelum waktu itu." Singkatnya, pekerjaan pembersihan dosa dan menghilangkan cacat dalam karakter adalah pekerjaan Yesus sekarang. Dan bila kita terima, maka itu semua akan selesai sebelum Dia datang. Sebab saat Yesus datang, tidak ada lagi proses pembersihan dan penyembuhan. Semua kasus sudah diputuskan dalam persidangan. Inilah dasarnya berbuat benar itu membuat hati senang. Sebab perbuatan benar menghasilkan karakter benar, dan itulah jaminan keselamatan. Dan itu bukan hasil usaha kita, tetapi perbuatan Yesus yang benar di dalam kita. Kepada kita dipakaikan jubah karakter Kristus, jubah kebenaran Kristus. Karenanya, kita perlu ingat The Faith I Live By, halaman 218 paragraf 5 yang berbunyi, "Dalam kehidupan inilah kita harus mengenakan jubah kebenaran Kristus. Inilah satu-satunya kesempatan kita untuk membentuk karakter bagi rumah yang telah Kristus siapkan bagi mereka yang mematuhi perintah-perintahnya." Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Kita pulang ke rumah dan terima jubah kebenaran Kristus yang adalah karakternya yang sempurna, yang adalah perbuatannya yang benar, dan kita dapat masuk ke dalam rumah dan bersuka bersama Bapa dan Anaknya. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan pada hari ini, bahwa perbuatan benar membuat hati senang. Dan perbuatan benar itu bukan karena perbuatan kami, ya Tuhan, bukan hasil usaha kami, tetapi karena kami pulang ke rumah, mau bertobat dan terima akan kebenaran Kristus yang dipakaikan kepada kami layaknya jubah,
yang adalah perbuatannya yang benar, sehingga oleh kehadiran Kristus dalam hati kami, dalam hidup kami melakukan perbuatan benar di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau melihat kami layak, sebab kami mengenakan jubah kebenaran Kristus di hadapan-Mu. Sebab Kristuslah yang mengerjakan dalam hidup kami, dan bila mana kami didapati benar, kami boleh menerima keselamatan pada akhirnya, dan tidak heran itulah yang membuat kami berbahagia. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hati kami, itulah wujud mengenakan jubah kebenarannya. Itulah wujud menerima Kristus mengerjakan perbuatan benar dalam hidup kami. Dan bila mana Dia datang kedua kali, yang sudah tidak lama lagi, kami semua layak untuk menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.